Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat ya, semangat selalu, sehat selalu. Nah, masih bersama saya dengan Ibu Ling In. Kita akan bersama membahas tema pembelajaran kita, yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini merupakan pertemuan yang ketiga. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang karakteristik daratan Indonesia yang dilalui oleh dua rangkaian pegunungan muda di dunia, yaitu rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik dengan Sirkum Mediterania. Di Indonesia juga memiliki sungai, danau, dan perairan laut yang sangat luas. Dan wilayah laut itu sendiri dibagi menjadi 8 ekoregion laut. Pada pertemuan yang hari ini, kita akan membahas tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Baik, kita lihat mulai dari masa klasik, yaitu masa Hindu-Buddha. Pada saat masa Hindu-Buddha ini ada dua kerajaan yang kuat dalam maritim, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Pada masa itu, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit itu sudah melakukan hubungan perdagangan internasional melalui armada-armada lautnya. Jadi pada masa Hindu-Buddha ini, pada abad 9, abad 8 sampai abad ke-13 Masehi, jadi tahun 1300-an, itu dua kerajaan ini sudah berkembang pesat dalam perairan transportasi lautnya, karena mereka sudah mengadakan perdagangan secara internasional. Lanjut ke masa kolonialisme sekitar abad ke-16. Pada saat itu negara-negara barat memiliki armada niaga dan militer yang lebih kuat dan peralatan yang modern. Banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia menjadi melemah karena dipaksa menjadi kekuatan imperium di daerah pedalaman. Nah, kemudian berkembang ke masa Orde Baru, ke masa Orde Lama, yaitu sekitar tahun 1945 sampai 1965. Pada saat itu mulailah ada perkembangan tentang kemaritiman di Indonesia, yaitu diadakannya Deklarasi Juanda yang ditetapkan pada tanggal 13 Desember 1957. Nah, Deklarasi Juanda ini menetapkan kekuatan maritim Indonesia, yaitu pada saat itu ditetapkanlah batas laut teritorial dengan batas zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, di situ ditetapkan pulau-pulau dan wilayah perairan Indonesia menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi Juanda ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Bagaimana pada perkembangan pada masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini mengalami kemunduran tentang kemaritiman kita. Nah, kenapa? Karena program-program Orde Baru mengutamakan pembangunan darat, jadi tidak fokus ke arah laut dia. Pada tahun 1982, Indonesia menyepakati United Nations Convention on the Law of the Sea, jadi UNCLOS, jadi dia hukum tentang hukum kelautan. Nah, pada saat itu konferensi itu diadakan oleh PBB, Nah, yang jelas pada masa Orde Baru ini kedaulatan kemaritiman itu tidak menjadi fokus dalam program-program pembangunan. Barulah pada masa reformasi sampai sekarang mulailah kembali diperhatikanlah sektor perairan lautnya. Pada waktu itu di masa reformasi ini adanya Deklarasi Bunaken yang disahkan oleh Bapak B.J. Habibie. Kemudian dibentuklah pada waktu itu Departemen Eksplorasi Laut.
pada masa pemerintahan Bapak Abdurrahman Wahid. Kemudian pada masa pemerintahan Ibu Megawati dikeluarkanlah seruan tentang Sunda Kelapa. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dibentuklah World Ocean Conference oleh Dewan Kelautan Indonesia. Barulah yang terakhir pada masa pemerintahan Bapak Jokowi sampai saat ini pembangunan maritim itu dilakukan dengan 5 pilar utama. Jadi pada masa sekarang ini Bapak Jokowi ini lebih mulai memperhatikan pembangunan di bidang kelautan karena beliau menyadari ternyata Indonesia itu memiliki 4 checkpoint. Checkpoint itu artinya titik-titik strategis di kelautan Indonesia. Ya, jadi maka dikembangkanlah pembangunan di bidang kemaritiman. Bagaimana posisi maritim Indonesia masa sekarang ini? Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang dipertimbangkan, yang diperhitungkan. Sebabnya seperti yang saya katakan tadi, kita memiliki 4 choke point, titik strategis dari 10 choke point di dunia ini. Yaitu di mana saja? Nah, di Selat Malaka antara daratan Asia dengan Pulau Sumatera. Kemudian di Selat Sunda, kamu bisa perhatikan lingkaran itu yang melekuk itu di ujungnya Semenanjung Malaka. Selat Sunda itu di antara Sumatera dengan Jawa, yaitu kemudian Selat Lombok di antara Pulau Bali dengan Nusa Tenggara, nampak ya di ujung Pulau Jawa itu. Kemudian Selat Ombai dan Wetar antara Pulau Alor dan dataran Sunda Kecil. Nah, ini merupakan titik-titik strategisnya Indonesia karena merupakan jalur dari transportasi laut yang sangat strategis. Nah, jalur transportasi dan perdagangan internasional Indonesia saat ini itu berkembang menjadi adanya jalur ALKI, alur laut kepulauan Indonesia. Kita punya ALKI yang pertama, alur laut kepulauan Indonesia yang satu, yaitu dari Selat Sunda masuk ke Selat Karimantan, lanjut ke Natuna dan Laut Cina Selatan. Nah, itulah salah satu alur laut kita. Kemudian alur laut yang kedua adalah dari Selat Lombok, kemudian masuk ke Selat Makassar, lalu ke Laut Sulawesi. Kemudian alur laut kepulauan Indonesia yang ketiga, bagian A, itu adalah Laut Sewu, Selat Ombai, Laut Banda. Laut Banda ini adalah sebelah baratnya Pulau Buru sampai Laut Seram. Kemudian Laut Maluku masuklah sampai ke Samudra Pasifik. Nah, itu dia. Nampak di situ ya, yang gambar kotak itu Pelabuhan Bitung. Kemudian pelabuhan ALKI 3B, yaitu Laut Timor, Selat Leti, Laut Banda, kemudian Laut Seram, Laut Maluku, kembali lagi ke Samudra Pasifik. Jadi dari bawah, dari tanda ada bandar udara internasional itu, nyelonong terus sampai ke Pelabuhan Bitung. Itu yang 3B. Kemudian yang 3C, Laut Arafuru, Laut Banda, kembali masuk dari Laut Arafuru ini terus sampai ke atas, sampai ke Pelabuhan Bitung itu, melalui Pelabuhan Bitung. Alur laut ini merupakan jalur transportasi. Artinya pulau-pulau di Indonesia ini bisa dijadikan satu tanpa ada batas, sehingga Bapak pemerintah sekarang itu memfokuskan pembangunan di bidang kelautan agar kepulauan Indonesia itu menjadi terhubung, ya, tidak terpisah-pisah. Nah, demikian tentang perkembangan jalur perdagangan dan transportasi dan perdagangan Indonesia.
ya, perdagangan internasional di Indonesia pada saat ini. Baik. Kemudian kenapa jalur laut itu efisien dalam transportasi dan perdagangan? Karena memiliki kapasitas muatan yang besar. Bayangkan kalau mengangkut batu bara sampai ribuan ton, nggak mungkin dong harus melalui udara, ya. Kemudian regulasi pelayaran dan keselamatan kapal selalu ditingkatkan sehingga kapal termasuk transportasi yang aman, ya. Kenapa jalur laut itu efisien? Karena kapal itu termasuk transportasi yang aman, ya. Kemudian lebih ramah lingkungan karena ada regulasi dalam mengatur pencemaran dan pemakaian bahan bakar. Nah, saat ini pengaturan itu semakin diperketat. Kemudian setiap daerah di Indonesia itu memiliki laut, sehingga pengiriman melalui laut dapat mencakup banyak wilayah dan dapat memasuki wilayah-wilayah terpencil. Demikianlah alasan kenapa jalur laut itu lebih efisien dalam transportasi dan perdagangan. Oke. Nah, demikian paparan kita tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.